Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-10. Demikian pula dengan beberapa prajurit yang bertugas menjaga keamanan regol di sebelah barat yang berdiri pada jarak sedikit jauh. Mereka tak ingin ada yang lolos satu kalimat pun dari pembicaraan itu. Menurutmu, apa penyebab kematian yang dialami orang pertama? Kata Gajah Mada. Dijerat lahirnya, jawab Gajah Enggon. Ia tak sempat melakukan perlawanan. Orang yang membunuhnya mungkin orang yang amat dikenalinya dan melakukan pembunuhan dengan mendadak tanpa diduga. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Lalu orang yang kedua, Gajah Mada menambah, tenggelamnya pisau ke mulut korbannya melalui genggaman tangan atau diayunkan dalam jarak jauh yang langsung tenggelam ketika mulut korbannya sedang terbuka. Senopati Gajah Enggon merasa ragu untuk menjawab. Bagaimana Samudra? Tanya Gajah Mada. Riung Samudra juga tidak mempunyai jawaban. Riung Samudra menggelengkan kepala. Bagaimana menurutmu, Kendit? Kendit Galih memandang mayat dengan luka di mulut itu dengan cermat, seksama, dan penuh perhatian. Kendit Galih menoleh kepada Gajah Mada. Orang itu mati oleh ayunan pisau belati dengan kecepatan tinggi. Kalau dari ayunan tangan yang menggenggam pisau, ia pasti punya waktu untuk mengelak, atau pisau itu akan melukai tempat lain, pipi, atau bahkan wajah. Orang yang membunuh benar-benar memiliki kemampuan mengayunkan pisau yang luar biasa. Hanya orang Bayangkara yang terlatih menggunakan pisau terbang macam itu. Kata Gajah Mada terasa pahit. Sebelum dua orang ini setidaknya terjadi 3 kematian. Seorang diantaranya Bayangkara Lembang Laut yang mati di patuk ular. Keterlibatan Lembang Laut harus segera diketahui. Apa peran Lembang Laut? Apakah ia melakukan tindakan yang salah, yang tidak sesuai dengan cara pandang Bayangkara, atau karena hal lain? Jika ditebak, Lembang Laut harus dibersihkan namanya. Sebuah teka-teki yang mencemaskan, apalagi bila mengingat kematian yang terjadi beruntun. Kematian yang terjadi beruntun itu terjadi berhimpitan waktu dengan kematian Srijaya Negara. Lebih-lebih salah seorang yang menjadi korban adalah Panji Wirodopo. Gajah Enggon, berkata Gajah Mada dengan suara datar. Bagaimana Kakang? Kumpulkan para pimpinan pasukan di balai prajurit, akan memberikan taklimat. Ada banyak masalah yang harus aku sampaikan sebelum siang nanti akan diselenggarakan pembakaran layon Sri Baginda Jaya Negara. Sebelumnya, layon akan disemayamkan lebih dahulu di balai prajurit untuk mendapat penghormatan dengan tata cara keprajuritan. Baik Kakang, perintah Kakang Gajah akan segera aku laksanakan. Gajah Mada melompat kembali ke atas kudanya dan serentak mendapatkan penghormatan dari para prajurit yang ditinggalkan. Dengan kecepatan tinggi, Patidah itu melaju kembali ke arah semula untuk melaporkan perkembangan yang terjadi itu kepada Aryatada. Mahapati Majapahit Aryatada semalam suntuk tak beristirahat dan memantau perkembangan yang terjadi. Gajah Mada juga tidak tidur dan terus menyalurkan perkembangan kepada Aryatada. Seharusnya Gajah Mada juga melaporkan perkembangan yang terjadi itu kepada Ibu Raja Patni Biksuni Gayatri. Tetapi Gajah Mada menimbang semua yang terjadi harus diatasi tanpa harus merepotkan Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri, atau baru akan dilaporkan bila semua telah tuntas berhasil diatasinya. Kendit Galih, berkata pimpinan Bayangkara Senopati Gajah Enggon. Kendit Galih bergegas mendekat. Tak banyak pandai besi di Majapahit ini, utamanya pandai besi yang mampu membuat pisau macam itu. Telusuri di mana pisau itu dibuat.
telusuri pula siapa atau pihak mana sebagai pemesannya. Tanjio, laksanakan segera. Bayangkara berusia muda dan tangkas itu segera melompat pagar untuk mengambil pisau yang menancap di pohon sawo. Tugas yang baru diterimanya itu dilaksanakan dengan baik. Senopati Gajah Enggon berbalik dan berhadapan dengan Bayangkara Riung Samudra. Aku akan mempersiapkan taklimat yang akan diberikan Kakang Gajah Mada. Aku tegaskan kembali tugas untukmu, temukan jati diri orang-orang yang mati ini. Perintah Gajah Enggon kepada Riung Samudra. Baik Kakang, akan aku laksanakan perintah yang Kakang berikan. Riung Samudra mengawali pekerjaannya dengan membeleceti pakaian yang dikenakan mayat-mayat itu untuk menemukan barangkali terdapat titik terang jati diri yang bisa digunakan membuka selubung kematiannya. Riung Samudra mengerutkan kening ketika menemukan sebuah raja yang kecil saja dalam bentuk mirip ular yang membelit sebuah bulatan di pangkal lengannya. Bagian ini mirip kepala ular. Apa ini? Desis Riung Samudra. Riung Samudra bergegas memeriksa mayat berikutnya. Lagi-lagi Samudra menemukan lambang raja dalam bentuk yang sama. Lambang yang sama. Lambang apa ini? Balai prajurit dibersihkan dan dengan mendadak dipersiapkan untuk sebuah upacara penghormatan menggunakan tata cara keprajuritan. Balai prajurit berbentuk pendopo besar menghadap ke arah timur dengan pohon-pohon besar di sekitarnya, dikelilingi oleh pagar berlapis. Pagar pertama di bagian dalam dan pagar kedua di bagian luar. Tepat di tengah halaman berdiri tegak sebuah patung laki-laki mengenakan pakaian kebesaran raja sebagai penggambaran sosok Raden Wijaya yang dipayungi songsong rangkap tiga. Telapak tangan kanannya dalam sikap tegak di depan dada dan tangan kiri memegang gagang gada yang ujungnya menyentuh tanah. Patung itu dibuat sesuai dengan ukuran aslinya. Orang-orang tua yang masih punya kenangan atas wajah Raden Wijaya melihat betapa mirip wajah patung itu dengan mendiang Kertarajasa Jayawardana di usia 40 tahun. Para orang tua masih menyimpan kenangan betapa gagah dan tampan Raden Wijaya kala itu. Pagar dalam dikelilingi pagar bagian luar berupa tanah lapang yang dipayungi pohon-pohon besar, di antaranya pohon saman dengan ukuran besar. Ada pula beberapa pohon jati raksasa yang tidak cukup dipeluk oleh dua orang yang bersama-sama menyambungkan tangan. Pada ujung-ujung rantingnya penuh dengan berbagai binatang yang dibiarkan hidup dengan bebas dan dilindungi oleh undang-undang. Tak diperkenankan siapapun mengganggunya, baik dengan melepas anak panah, melepas pelinteng, bahkan yang dengan sekedar mengayunkan batu. Yang berani melakukan akan berhadapan dengan tegak tegasnya Kitab Kutara Manawa. Jenis-jenis binatang yang bisa hidup bersama meski mereka berbeda adalah burung blekok, burung berkulit putih yang selalu akrab dengan para petani yang mengolah sawah. Di samping blekok, pohon-pohon di sekitar balai prajurit itu juga dipenuhi kalong, mirip kelelawar, namun dengan ukuran lebih besar. Malam hari, binatang-binatang itu pergi entah kemana, namun siang harinya berkumpul kembali di tempat itu. Lapangan di depan balai prajurit itu tentu kalah luas dari lapangan di balik dan di luar pintu gerbang Purawaktra. Namun lapangan di halaman luar balai prajurit juga dipergunakan untuk berlatih tata kelahi olah kanuragan, mulai dari gulat sampai pencak silat.
dari olah keterampilan ngembat watang sampai ketangkasan melempar pisau. Namun untuk perang dalam ukuran besar, bagaimana pasang gelar di Rada Metra, Cakrabyuha, Sumpit Urang, dan lain-lain dilakukan di alun-alun istana. Pada dasarnya, dari balai prajurit inilah semua kegiatan keprajuritan diatur. Bagaimana siasat perang atau rencana-rencana yang disusun dikendalikan. Balai prajurit dibangun bertumpu pada pengalaman atas pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, utamanya yang terakhir dilakukan oleh para Dharma Putra Wenesuka. Pembangunan balai prajurit itu digagas oleh Gajah Mada ketika ia masih berpangkat bekel, pangkat yang masih rendah sehingga gagasannya belum bisa diwujudkan. Barulah ketika atas jasanya bekal Gajah Mada dianugerahi pangkat yang lebih tinggi dengan menjabat sebagai Pati di Jiwana. Angan-angannya agar Majapahit memiliki balai prajurit disampaikan kepada Srijaya Negara, Sang Prabu Maharajasa Adiraja Sri Wiralanda Gopala. Gagasan itu diterima dan dibangunlah balai prajurit terpisah dari lingkungan istana. Udara dingin tak tersisa lagi, kabut telah menyibak meski masih ada sisanya, menjadikan garis-garis matahari yang timbul karena terhalang oleh pohon-pohon tampak indah sekali. Puluhan orang bekerja keras menyapu halaman yang luas dan membersihkan pekarangan. Daun-daun kering dikumpulkan lalu dibakar, semak dan perdu dibabat habis. Puluhan orang yang lain bekerja keras serta diburu waktu mempersiapkan apapun yang dibutuhkan. Melalui anak panah sanderan yang dilepas membumbung ke langit, dilengkapi dengan suara sangkakala dan tabur dengan derap irama tertentu. Isyarat itu berhasil ditangkap oleh mereka yang dipanggil, diminta berkumpul. Panggilan itu ditujukan kepada para senopati, pimpinan satuan pasukan. Pasukan masing-masing dari Kesatuan Jalapati dan Kesatuan Sabu Bayu yang berasal dari leburan dua pasukan Jalayuda dan Jalarananggana, dan orang-orang tertentu dari kelompok Bayangkara. Tidak butuh waktu lama, mereka yang dipanggil mulai berdatangan ke balai prajurit. Tak ada wajah yang tidak bersungguh-sungguh, semua wajah tampak tegang. Sang waktu merambat sedikit siang, ditandai dengan matahari yang menanjak tinggi ketika mereka yang dipanggil untuk menerima taklimat telah lengkap. Sejenak kemudian, derap kuda terakhir yang memasuki balai prajurit membawa sosok prajurit yang paling disegani di Majapahit, Gajah Mada. Seorang prajurit berpangkat rendahan bergegas menerima kendali kudanya saat mana Gajah Mada telah meloncat turun. Diikatnya kuda itu pada palang kayu yang ditanam di halaman yang memang disiapkan untuk keperluan itu. "Sudah berkumpul semua?" tanya Gajah Mada. "Sudah," jawab Senopati Gajah Enggon. Gajah Mada menebarkan pandangan matanya pada pasukan yang telah pacak baris di halaman dan dihadapkan ke selatan untuk menghindarkan Gajah Mada dari bertatapan mata langsung dengan matahari yang akan menyilaukannya. Pasukan itu terdiri atas para prajurit dengan pangkat perwira dan hanya beberapa yang berpangkat bintara. Meski dalam kelompok bintara, tetapi prajurit yang harus bergabung di dalam taklimat itu memegang kendali tugas amat penting dan membawahi beberapa kelompok prajurit. Hanya ada dua perwira yang berpangkat senopati. Masing-masing senopati Haryo Teleng memimpin pasukan Jalapati dan senopati Panji Suro Manduro memimpin pasukan Sabu Bayu.
Jabatan dan tugas dua orang itu sangat tinggi karena memegang kendali atas pasukan dengan kekuatan satu brigada. Sejak huru-hara yang dilakukan Rakuti atas perintah Raja Srijaya Negara, dilakukan penataan kembali tatanan keprajuritan yang ada. Satu keputusan penting adalah pangkat tertinggi adalah Senopati. Pangkat Tumenggung tidak lagi digunakan di keprajuritan, namun masih tetap digunakan di luar itu. Pimpinan tertinggi disebut Panglima Perang atau Senopati Agung yang dipegang langsung oleh Jaya Negara yang mangkat. Atas pertimbangan pengabdian luar biasa yang diberikan selama ini dan dianggap paling berpengalaman, maka meski tanpa ada serah terima yang jelas, juga tidak dari Ratu Gayatri, Gajah Mada langsung mengambil kendali, menempatkan diri, tidak ubahnya Panglima Perang itu. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak, karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Tidak seorang pun yang mempersoalkan kepemimpinan Gajah Mada karena ia memegang samir khusus yang diterimanya dari Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Gajah Mada juga mengenakan lencana kepatihan yang dengan sendirinya keberadaan Gajah Mada tak ubahnya Mahapati Aryatada sendiri. Para Wadyo Sumadyo, Tadyo. Amat lantang pimpinan Bayangkara, Gajah Enggon memberi aba-aba kepada pasukannya. Tadyo, jawab pasukan yang disiapkan dengan serentak. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Srijaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Sebagaimana kalian semua mengetahui, Gajah Mada akhirnya memulai kata-katanya. Kemarin petang telah terjadi peristiwa yang melukai negara. Dharmaputra Winesuka Ratanca telah melakukan tindakan tak tahu diri dengan membunuh sang Prabu melalui racunnya. Kita semua kecolongan dengan kejadian itu. Para prajurit ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketentraman negara. Melekat dengan tugas itu, para prajurit juga berkewajiban menjaga keselamatan raja. Kejadian kemarin itu menjadi bukti bahwa kita tidak melaksanakan tugas dengan baik. Pengamanan raja dilakukan tidak serapat melaksanakan tugas yang lain. Dengan amat mudah, Ratanca membunuh sang Prabu dengan racunnya. Letak kesalahan peristiwa ini adalah pada langkahnya orang-orang yang menguasai ilmu pengobatan, sehingga tak ada yang bisa mengawasi dan menjadi pembanding ketika Ratanca dengan ilmu pengobatannya justru meracun Sri Baginda. Oleh karena itu, untuk selanjutnya harus dikaji ulang bagaimana seharusnya menjaga keselamatan raja, karena bahaya ternyata bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang sangat dekat sekalipun. Ucapan Gajah Mada itu disimak dengan amat cermat. Tidak seorang pun yang menanggapi. Satu-satunya orang yang berbeda sikap tetapi hanya menyimpan di dalam hati adalah Rakembar. Rakembar meski menyandang gelar rakyat, ia hanya seorang lurah yang membawahi sekitar 50 prajurit. Rakembar yang berasal dari kesatuan Sapu Bayu tersenyum sinis. Rakembar punya alasan untuk tidak senang kepada Gajah Mada karena ia bersahabat akrab dengan segenap Dharmaputra Winesuka.
Gajah Mada bisanya hanya menyalahkan orang lain, kata hati Rakembar. Saat Ratanca membunuh sang Prabu di biliknya, bukankah ia berada di ruangan itu? Ia yang mengawasi Ratanca melakukan pengobatan. Artinya, ia mestinya bertanggung jawab terhadap keselamatan rajanya. Mengapa orang lain yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya? Lucu Gajah Mada. Meski berpendapat demikian, Rakembar tidak melontarkan pendapatnya itu. Rakembar menyimpan pendapat itu dalam hati. Kita tahu Ratanca mempunyai banyak alasan untuk membunuh Sri Baginda Jaya Negara. Gajah Mada menambahkan. Alasan itu berkaitan dengan peristiwa 9 tahun silam yang rupanya masih meninggalkan dendam di hati Ratanca. Alasan yang lain adalah alasan yang dibuat-buat dan tak masuk akal. Desas-desus Sri Baginda mengganggu istrinya adalah tidak benar, karena kita semua mengenal siapa sang Prabu. Sri Baginda tak mungkin mengganggu istri Ratanca itu, secantik apapun ia. Justru amat masuk akal perbuatan Ratanca itu, karena ada pihak yang mendalangi atau memanfaatkannya. Terbukti hanya beberapa jengkal waktu setelah Sri Baginda meninggal karena pembunuhan, telah terjadi pembunuhan lain susul menyusul. Senopati Gajah Enggon akan menjelaskan siapa mereka yang mati beruntun itu. Senopati Gajah Enggon melangkahkan menempatkan diri di sebelah Gajah Mada. Setelah kematian Sri Baginda, semalam seorang prajurit berasal dari kesatuan Jalapati bernama Panji Wirodopo mati, berkata Gajah Enggon. Ki Lurah Panji Wirodopo dibunuh orang dengan cara dilemparkan tubuhnya ke kobaran perapian dan nyaris tubuhnya tidak bisa dikenali. Kematian Panji Wirodopo ini menarik perhatian, atau tepatnya justru sosok Ki Panji Wirodopo yang menarik perhatian. Dan Kakang Patih Dahanati yang akan menjelaskan siapa sebenarnya Ki Panji Wirodopo. Nyaris bersamaan waktu dari kematian Ki Panji Wirodopo yang terbakar dan masih bisa dikenali jati dirinya oleh Raden Kudamerta, disusul oleh 2 orang kematian berikutnya. Seorang prajurit bernama Klabang Gendis yang biasanya bertugas mengawal Raden Kudamerta menyusul terbunuh. Sebuah panah melesat tembus ke tenggorokannya. Pada jarak yang tak seberapa jauh, ditemukan lagi sesosok mayat yang kali ini cukup mengagetkan. Ia bagian dari pasukan Bayangkara. Bahkan sepak terjangnya sangat terpuji ketika ikut melakukan penyelamatan Sri Baginda ke Batender. Bayangkara Lembang Laut tewas dengan jejak telapak tangan digigit ular. Kematian prajurit bernama Klabang Gendis adalah dibunuh Lembang Laut. Kematian Lembang Laut dipatuk ular pada tangannya, bukan pada kakinya. Itu diyakini sebagai pembunuhan. Amat hening halaman balai prajurit itu, tak seorang pun yang menyela ucapan Gajah Enggon. Hal yang sebelumnya masih merupakan berita yang simpang siur, maka kali ini berita kematian itu menjadi jelas, terutama berita tentang kematian Bayangkara Lembang Laut yang mengagetkan. Berikutnya, pagi ini kita dikirimi 2 sosok mayat tak dikenal yang dibunuh di luar dinding kota raja. Entah tempat itu di mana. Mayat pertama diletakkan di punggung kuda dengan kematian akibat leher tercekik. Sementara mayat berikutnya mati dengan mulut terobos pisau terbang. 2 mayat itu belum kita ketahui jati dirinya dan sedang dilakukan penyelidikan untuk menguak siapa mereka. Yang jelas, kematian-kematian yang terjadi itu merupakan peringatan bagi kita bahwa sangat mungkin siang ini, bersamaan dengan upacara yang dilakukan untuk menghormati Sri Baginda, akan terjadi sesuatu. Para pimpinan satuan dan kesatuan yang berkumpul di halaman balai prajurit memamerkan wajah bersungguh-sungguh. Tak seorang pun menyela, bahkan tidak seorang pun berniat memalingkan wajah dari raut muka Gajah Enggon.
Selanjutnya, apa yang diperkirakan akan terjadi dan apa yang harus diperbuat? Kakang Gajah Mada akan melanjutkan taklimatnya. Aku minta supaya disimak dengan baik. Lanjut Senopati Gajah Enggon. Semua perhatian selanjutnya ditujukan kepada Gajah Mada. Masih ingat nama Mahapati? Pertanyaan yang dilontarkan Gajah Mada itu langsung menyengat, seperti ular yang mematuk kaki dengan mendadak dan menyentak. Beberapa di antara perwira saling pandang. Sebagian di antaranya tidak mengalihkan perhatian dari Gajah Mada. Masih ingat Ramapati? Tanya Gajah Mada. Masih. Semua menjawab serentak. Hanya Rakembar yang tidak menjawab. Tentu para perwira tak akan pernah lupa nama Mahapati yang sekitar 10 tahun lebih sangat menggegerkan Majapahit. Mahapati juga bernama Ramapati. Ia memiliki hati yang amat berbulu dan raut muka yang amat culas. Demikian setidaknya para kawulo meyakini betapa Ramapati adalah penjahat paling berbahaya di Majapahit yang hanya sekedar mulut culasnya saja telah cukup untuk membuat kekacauan luar biasa. Perang yang terjadi ketika Majapahit menyerbu Tuban adalah karena hasutan Mahapati. Majapahit menyerang Lumajang adalah karena orang ini pula. Mahapati pula yang mengipasi Sora supaya melakukan makar yang kemudian digilas Majapahit. Selanjutnya, Mahapati adalah guru para rakyat Dharmaputra Wenesuka yang semua menjadi pemberontak, seolah makar adalah warisan nyata dari guru kepada muridnya. Dalam kitab Mahabharata terdapat tokoh jahat yang kemanapun dan dimanapun ia berada selalu mengadu domba, memfitnah, dan sana memfitnah sini. Sosok bernama Sangkuni menebar fitnah sampai pada kadar belepotan sehingga sesama darah Baktara harus berperang dan saling berbunuh di hamparan padang luas bernama Kurusetra. Segenap rakyat Majapahit yang ingat sepak terjang Mahapati tentu menghubungkan perilakunya dengan tokoh Sangkuni. Semua itu ia lakukan karena nafsu yang tidak terkendalikan. Ramapati atau Mahapati amat ingin menjadi patih Amangkubumi. Nafsu itu yang mendorongnya membalik kalimat ketika berhadapan dengan raja maupun ketika berhadapan dengan Mahapati Amangkubumi Nambi yang pulang ke Lumajang karena ayahnya meninggal. Kepada raja dilaporkan Nambi tidak ingin pulang ke Majapahit karena tak lagi mengakui Majapahit. Sementara kepada Nambi, Mahapati menyarankan untuk tidak usah berburu-buru pulang karena masih berada dalam masa berkabung. Perang saat itu terjadi dengan korban manusia ribuan jumlahnya. Benteng Pajarakan digempur habis-habisan, sementara Nambi yang sangat marah dan kecewa mempertahankan benteng itu habis-habisan. Nambi gugur dalam pertempuran itu. Gajah Mada mengedarkan pandangan mata menjelajah wajah ke wajah tanpa seorang pun terlewat. Ketika singgah di wajah Rakembar, Gajah Mada berhenti sedikit lebih lama. Namun Gajah Mada tidak membiarkan dirinya terpaku pada raut muka Rakembar yang tidak tahu secara pribadi Rakembar tidak suka padanya. Yang ia tak tahu adalah alasan apa Rakembar tidak menyukainya. Kalian semua tentu masih ingat siapa Ramapati yang juga bernama Mahapati itu. Gajah Mada menegaskan. Beberapa perwira mengangguk. Tentu kalian ingat. Lantas, siapakah yang demikian setia mendampingi Mahapati, yang ketika Mahapati dihukum mati atas perintah dan keputusan Baginda Jayanegara, orang itu menghilang, tak ada kabar jejaknya? Ada yang ingat siapa orang itu? Para perwira saling pandang. Mereka tak perlu berpikir keras. Ki Brahma Ratbumi Rajasa. Seorang menjawab ragu. Ya, benar. Jawab yang lain.
Kembali semua wajah terarah ke muka Gajah Mada. Brahmaratbhumi Rajasa bukan namanya. Orang yang bernama Brahmaratbhumi itu hanya menambahi sendiri untuk gagah-gagahan. Ia pengagum Rajasa, atau supaya dianggap Trah Rajasa Girindra Wangsa. Itu sebabnya ia menambahkan nama Rajasa di belakang namanya. Nama itu, Ki Brahmaratbhumi, memang pernah demikian terkenal. Ia adalah tangan kanan Mahapati dan boleh dibilang Mahapati berpikir dan bertindak dengan menggunakan otak tangan kanannya itu, manakala belang Mahapati akhirnya diketahui kamanungsan dari tindak perbuatan jahatnya. Ki Brahmaratbhumi menghilang, lenyap bagai tenggelam di bumi yang merekah terbelah. Waktu berlalu, orang-orang nyaris melupakannya, meski sebenarnya demikian banyak orang yang menyimpan dendam kepada orang itu dan berkeinginan menuntut balas, baik secara pribadi atau menyeretnya di depan kitab Uttara Manawa. Kenapa kau mengingatkan kami pada nama itu? Tiba-tiba terdengar sebuah pertanyaan. Gajah Mada mencari arah mana pertanyaan itu berasal. Ternyata Ra Kembar yang melontarkan. Pertanyaan bagus. Gajah Mada menjawab. Sebulan lalu, telik sandi pasukan Bhayangkara menemukan jejaknya. Ada sebuah rencana makar yang tersandar samar-samar, yang gerakannya sedang kita andus. Gerakan itu dikendalikan oleh Brahmaratbhumi. Boleh jadi jaringan yang dibuat telah mengakar di kesatuan kalian masing-masing tanpa kalian sadari. Aku mempunyai dugaan yang entah benar entah tidak. Panji Wirodopo adalah Brahmaratbhumi. Tanah sempat berpijak bagai bergoyang karena raksasa yang melaksanakan tugas penyangga bumi mengalami keletihan dan merasa perlu beralih tangan. Semua wajah terkejut, seperti dilibas gempa bumi yang datang dengan mendadak tanpa memberi isyarat. Di tempatnya berdiri, Gajah Mada memandang Ra Kembar yang mangut-mangut. Melalui pengamatan yang harus dilakukan oleh telik sandi yang melekat pada jarak amat dekat, diketahui selama ini Panji Wirodopo menyusup dalam wujud prajurit. Ia berada di kesatuan yang bertanggung jawab mengawal dan melindungi Raden Kudamerta. Aku telah minta bantuan seorang sahabat lama. Ia berasal dari pasukan Bhayangkara yang aku tugasi mengamati orang itu. Dari mata-mata itulah yang tidak perlu disebut, kita tahu Panji Wirodopo punya pengaruh sangat besar terhadap Raden Kudamerta. Di depan Raden Kudamerta, ia hanya prajurit biasa dan rendahan. Namun, ia benar-benar punya pengaruh amat besar ketika hanya berdua. Senopati Gajah Enggon termangu. Jika Gajah Enggon merasa penasaran, itu karena ia sama sekali tidak tahu siapa Bhayangkara yang melaksanakan tugas sandi itu. Gajah Mada akan melanjutkan kata-katanya, tetapi niatnya melanjutkan taklimat terpaksa ia hentikan. Seorang prajurit dengan pakaian yang mudah dikenali, seorang prajurit Bhayangkara yang memacu kudanya amat kencang, berbelok tajam ketika berada pada garis lurus dengan balik prajurit. Para perwira ikut mengarahkan perhatiannya kepada siapa yang datang. Dengan gesit Riung Samudra melenting turun dan dibiarkan kudanya bebas. Apa yang akan kau laporkan? Bertanya Gajah Mada. Gajah Enggon ikut menyimak. Mayat-mayat itu sudah berhasil ku ketahui jati dirinya. Kupastikan dari keterangan seorang prajurit kesatuan Jalapati yang selama ini bertugas mengawal Raden Kudamerta. Yang mati dijerat lehernya bernama Kinasten, sementara yang mati lewat pisau yang menerobos mulutnya bernama Arya Suropati. Kedua orang itu pengawal utama Raden Kudamerta. Dua mayat itu masing-masing memiliki rajah di lengan berbentuk mirip kepala ular. Semula aku tidak paham bentuk benda apa yang dirajahnya itu. Ternyata gambar kepala ular sindok.
Gajah Mada melirik Senopati Gajah Enggon. "Gambar kepala ular sendok?" tanya Gajah Mada dengan mata tak berkedip. "Ya, aku yakin raja itu bergambar ular sendok yang membelit buah maja." Keterangan baru itu menyebabkan Gajah Mada termangu beberapa saat. "Pisau itu dibuat di sana. Siapa pemesannya?" Bayangkara Riung Samudra menggiring lemah. Bayangkara Kendit belum berikan laporan. Gajah Mada terdiam beberapa saat. Para perwira yang pacak baris di halaman balai prajurit tak seorang pun bisa menebak laporan apa yang diberikan Bayangkara Riung Samudra kepada bekas pimpinannya itu. "Ada lagi yang akan kau laporkan?" "Tidak, Kakang," jawab Bayangkara Riung Samudra. Gajah Mada kembali pada sikap semula. Kerut mukanya memberi tanda ia berpikir keras sebelum melanjutkan taklimatnya. Akhirnya Gajah Mada kembali bersuara ditujukan kepada para perwira yang masih dalam sikap pacak baris di tempat masing-masing. "Aku simpulkan kematian-kematian aneh itu berhubungan antara satu dengan lainnya. Panji Wirodopo, orang yang dekat dengan Raden Kudamerta, seorang prajurit dengan nama Klabang Kedis yang menyusul mati disambar anak panah, adalah pengawal Raden Kudamerta. Berikutnya, Bayangkara Riung Samudra baru saja melaporkan 2 sosok mayat yang ditemukan pagi ini di atas punggung kuda adalah Kinasten, seorang prajurit dengan tugas mengawal Raden Kudamerta. Lalu berikutnya, Arya Suropati mati dengan sebuah pisau tenggelam di mulut. Ternyata adalah juga orang dekat Raden Kudamerta. Satu-satunya kematian yang tidak ada hubungannya secara langsung seperti korban yang lain hanya kematian Lembang Laut. Kematian Lembang Laut dalam hal ini karena gugur dalam melaksanakan tugasnya. Ia sedang menyusup ke dalam kekuatan itu dan melakukan penyelidikan. Sebenarnya ada 2 orang yang secara bersama-sama menyusup ke dalam kekuatan tak dikenal itu, tetapi sampai sekarang ia masih belum menemui aku. Kalau kalian ingin tahu siapa dia bukan seorang prajurit lagi, meski pernah mengabdikan diri sebagai Bayangkara." Gajah Mada menyempatkan menghirup udara mengisi paru-paru hingga penuh. Siapapun orang yang berada di belakang pembunuhan-pembunuhan itu, ia lakukan perbuatan itu dengan sasaran Raden Kudamerta. Orang-orang yang terbunuh itu semua orang dekat Raden Kudamerta. Apa tujuan dilakukannya perbuatan itu kita belum mengetahui. Bahkan pihak mana yang melakukan kita hanya menerka, tidak bisa memastikan secara langsung. Siang ini ketika keadaan sedang hiruk-pikuk memberikan penghormatan kepada Raja Pralaya, aku menduga bakal ada orang yang mancing di air keruh. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini aku perintahkan untuk dilakukan pengawalan berlapis terhadap kerabat istana. Tidak menutup kemungkinan Raden Kudamerta akan menjadi sasaran pembunuhan setelah kita temukan sebuah kenyataan. Orang-orang yang mati terbunuh itu mempunyai hubungan dekat dengan Raden Kudamerta. Jika Raden Kudamerta dijadikan sasaran, pelakunya tentu akan menggunakan serangan jarak jauh, bisa menggunakan anak panah, bisa pula melalui ayunan pisau belati seperti yang dialami mayat di punggung kuda itu. Siang nanti, kalian harus waspada terhadap orang-orang dengan kemungkinan niat seperti itu. Segenap perwira yang berkumpul dalam pacak baris di halaman balai prajurit sangat memahami perintah itu. Kepada Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro, kuminta untuk tak hanya menerjunkan pasukan secukup kebutuhan, tetapi juga dukungan sandi. Taklimat selesai, ucap Gajah Mada mengakhiri semua petunjuknya. Penghormatan serempak segera diberikan kepada Gajah Mada yang kemudian meninggalkan tempat itu karena ada pekerjaan penting yang harus dilaksanakan di istana.
Senopati Gajah Enggon melanjutkan menyampaikan pengarahan dan membagikan tugas yang harus mereka kerjakan seiring dengan mulai tumbuhnya rasa penasaran atas alasan apa suatu pihak berniat menghancurkan Raden Kudamerta, menghabisi orang-orang dekatnya, dan barangkali menempatkan Raden Kudamerta di arah bidik selanjutnya. Pagi itu adalah pagi yang cerah, sungguh berbeda dengan malam sebelumnya yang dibungkus kabut sangat tebal, yang hilang entah kemana, namun jejaknya masih tertinggal di dedaunan yang mengembun, gemerlapan diterpa sinar matahari yang jejak sinarnya membentuk garis-garis panjang. Burung-burung bersahutan di antara sesama mereka. Burung kepodang dengan warna bulunya yang kekuningan saling menyapa dengan sesama kepodang. Demikian pula dengan burung perenjak yang bersahutan di antara sesamanya. Burung perenjak dengan ukuran kecil merasa amat senang menyambut datangnya pagi yang amat berbeda itu. Pagi kali ini adalah pagi yang cerah dengan jejak basah yang melimpah sisa hujan yang turun menjelang pagi. Burung-burung dan berbagai macam satwa yang menyambut datangnya pagi dengan segala kegembiraannya sama sekali tidak peduli dengan duka yang terjadi di Majapahit. Mereka tak peduli meskipun segenap manusia dari ujung barat ke ujung timur, membentang dari utara ke selatan, menangis menimbulkan genangan air mata. Bila ada yang terganggu adalah para burung blekok yang selama ini dengan tenang menempati dahan-dahan pohon Bramastana, baik di alun-alun depan gerbang Purawaktra maupun di sepanjang jalan dalam lingkungan istana. Segenap kawulo yang datang menyemut sejak pagi sangat mengganggu ketenangan mereka. Burung-burung itu terpaksa mengalah pilih pergi sejak dini. Yang juga tak kalah tidak peduli dengan keadaan apapun adalah sepasang harimau kelangenan yang dipasung kebebasannya dalam kerangkeng. Pasangan harimau loreng berpenampilan garang itu dipelihara sejak masih bayi, diberi makan sampai kenyang berupa daging pilihan, menjadikan harimau itu kini bertumbuh kuat dan kekar. Namun karena dipelihara sejak masih kecil dan diberi makan yang berlimpah, maka harimau itu berkembang menjadi harimau tak lumrah. Setidaknya ia amat jinak untuk ukuran harimau. Pawang yang mengurusi pasangan harimau itu bahkan bisa bercanda dengan harimau itu seenaknya. Hanya bila terlambat diberi makan, harimau itu bisa berubah menjadi harimau galak serta siap memamerkan gigi-giginya yang mencuat dan akan menerkam siapapun yang membuatnya marah. Tidak jauh dari kandang itu, puluhan menjangan seperti mengolok-ngolok. Rusa dibiarkan hidup bebas di luar kandang dan dijamin tidak akan kehabisan makanan karena limpahan rumput ada di mana-mana. Rusa-rusa itu bahkan merumput sangat dekat dengan sepasang harimau itu yang hanya bisa mondar-mandir amat bernafsu ingin menerkam. Kehendak yang terhalang oleh jeruji yang amat kuat. Namun setidaknya sekali dalam sebulan, rusa yang mudah berkembang biak itu ditempatkan dalam nasib yang sial. Pawang yang diberi kepercayaan mengurus harimau tak segan-segan menangkap salah satu dari menjangan itu dan melemparkan ke kandang. Para prajurit bahkan Baginda Raja Majapahit mendiang Srijaya Negara menyaksikan peristiwa itu sebagai tontonan yang menggairahkan. Manakala harimau melompat menerkam menjangan yang malang, maka disambutlah peristiwa itu dengan sorak yang menggemuruh menjejali isi dada siapapun yang menyaksikan saat darah muncrat dari tubuh rusa yang malang.
Hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran Layon Srijaya Negara. Semua orang, tua, muda, bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama bahu-membahu. Semua orang juga akan bersatu padu bekerja sama tanpa upah untuk pecandian yang akan dibangun di beberapa tempat, di antaranya tak jauh dari lapangan Bubat, di Sukolilo, serta di dalam lingkungan istana. Aku akan ikut kerja bakti, berbicara seorang laki-laki kepada laki-laki kedua di sebelahnya. Aku pilih ikut membangun yang di Kapopongan. Lelaki di sebelahnya mencuat alisnya. Apakah Baginda akan dicandikan di Kapopongan? Tanya orang itu. Ya, aku dengar seperti itu. Katanya di Simping juga. Kalau di Simping akan dibangun, aku tak ikut. Biar orang-orang di Blitar saja yang membangun. Aku sering pergi ke Blitar dengan berkuda. Butuh waktu sehari semalam untuk sampai di Blitar. Lagi pula, makanan di Simping kurang begitu enak. Bumbunya terlalu menyengat, tak seenak masakan istriku. Pertimbangan utama mengapa aku memutuskan mengawini perempuan yang kini menjadi istriku, meskipun wajahnya jelek, adalah karena ia pandai masak. Aku adalah penjelajah warung-warung dan menyantap berbagai jenis makanan yang katanya orang enak. Warung Mbah Darmo Sambur yang katanya enak itu, masih kalah enak dari masakan istriku. Dalam urusan pengetahuan bumbu dapur dan bagaimana cara menakar dalam ukuran yang tepat dan kemudian memasaknya, aku yakin tak ada yang mengalahkannya. Orang di sebelahnya tersenyum. Ia mengenal tetangganya itu cukup baik dan rumahnya cukup dekat, walaupun masih bersela beberapa rumah lagi. Ia juga tahu istri laki-laki itu memang berwajah jelek, tetapi masakannya memang enak. Ajak saja istrimu ke Simping, ia berkata. Wah, jangan, jawab laki-laki beristri jelek itu. Bisa gawat nanti. Jangan sampai istriku ikut ke Simping. Kalau bisa seumur hidupnya jangan sampai ia tahu di mana itu Simping berada. Jangan sampai ia tahu, bahkan denahnya sekalipun. Kenapa? Tanya orang di sebelahnya lagi dengan rasa heran. Bahaya besar kalau istriku sampai tahu. Iya, jika ia ikut, akan ketahuan aku punya istri muda di sana. Laki-laki yang bertanya di sebelahnya terbelalak dan segera berubah menjadi tawa ketika tahu orang yang mengaku punya istri muda di Blitar itu tertawa. Orang itu rupanya sedang bercanda, namun sebuah canda yang keterlaluan karena dilakukan ketika Majapahit sedang bergabung. Shh! Seseorang memberi isyarat agar diam sambil meletakkan telunjuk jari di mulutnya. Orang-orang yang tertawa itu segera membungkam mulut. Yang lain segera menekuk wajah dalam-dalam. Mereka tidak menyadari berada dalam jarak cukup dekat. Seorang telik sandi sedang mengamati, namun telik sandi yang disebar untuk mengamankan upacara pembakaran layon tidak melakukan apapun. Ia tahu orang-orang itu sedang bercanda, mencairkan keadaan yang terlalu beku. Para telik sandi dari Kesatuan Sandi Yuda Bayangkara memang telah disebar untuk menjaga keamanan dan mengamati keadaan. Kekuatan pasukan Bayangkara itu masih ditambah dengan telik sandi dari pasukan yang lain yang semua bahu-membahu bekerja sama. Penampilan para telik sandi itu tidak mungkin lagi bisa dikenali karena dibungkus berbagai penyamaran. Ada yang berubah menjadi seorang petani lugu, ada pula yang berbadan amat kumal. Tidak jauh dari telik sandi itu, dan agaknya luput dari perhatiannya, seorang lelaki yang menyimpan sebuah rencana, menilik sebuah belati tersembunyi di balik lengan bajunya, bergerak mengikuti arus. Dengan belati tajam itu, seorang akan menjadi sasaran ayunan tangannya. Dalam melempar pisau belati, orang itu berkemampuan bidik luar biasa. Hari mulai merambat siang saat pintu Purawaktra akhirnya terbuka. Serentak orang-orang berdiri dan mendekat.
Dari Purawaktra yang terbuka, sebuah kereta didorong perlahan oleh beberapa prajurit yang mewakili masing-masing kesatuan. Kereta kuda yang diberi nama Rata Pralaya itu ditarik oleh hanya 2 ekor kuda yang dituntun oleh seorang prajurit yang dalam pekerjaan sehari-harinya merangkap sebagai gamal atau pekati. Kereta kuda itu, atau tepatnya di atas layon yang dibaringkan di dalam peti terbuka, sebuah songsong berlapis 3, paling bawah paling lebar, makin mengecil ke arah ujungnya, digunakan memayungi jasad Sang Prabu. Songsong itu bukan payung sembarangan, namun termasuk benda pusaka yang dimiliki istana, menjadi bagian dari pusaka-pusaka yang lain, baik yang berbentuk keris, trisula, atau tombak. Bahwa payung itu dianggap bukan benda sembarangan, benda itu diboyong dari istana Singosari dan digunakan memayungi Raden Wijaya ketika diwisuda menjadi Raja Majapahit pertama. Segenap rakyat Majapahit yang tua-tua usianya tentu tidak akan pernah lupa betapa gagah Raden Wijaya yang bertubuh tinggi tegap, berdiri dengan tangan kiri memegang gagang ganda dengan ujungnya menyentuh tanah, dan tangan kanannya diletakkan di depan dada dengan telapak tegak. Di belakangnya seorang prajurit memayunginya dengan songsong pusaka rangkap 3. Bila payung itu dibuka, diyakini bahkan mendung sekalipun akan menyingkir menjauh. Pemegang songsong itu, orang yang bertugas memayungi jasad Sang Prabu, adalah Pakering Suramurda. Pakering Suramurda melaksanakan tugas memayungi Raja Pralaya itu dengan seksama. Ia tidak memberikan payung itu kepada pihak lain yang ingin menggantikan tugasnya. Dengan payung tak pernah lolos dari tangannya, Pakering Suramurda benar-benar menghayati tugasnya. Dengan memegang songsong kebesaran itulah, Pakering Suramurda benar-benar berniat memberikan penghormatannya kepada mendiang Prabu Srijaya Negara. Dibawa kemana layon Sang Prabu itu? Bertanya seseorang. Kembali prajurit, jawab seseorang yang lain. Oh, orang pertama bergumam. Sebelum dilakukan upacara pembakaran layon, sebagaimana keyakinan agama yang dianut Srijaya Negara, Raja Pralaya itu disemayamkan lebih dulu ke balai prajurit dan akan dilakukan penghormatan secara keprajuritan, mengingat Jaya Negara bukan sekedar seorang raja, namun secara pribadi Srijaya Negara adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Anggota kehormatan sebagai Bayangkara itu diberikan oleh Kesatuan Bayangkara karena saat melakukan pelarian ke Batender, Jaya Negara menunjukkan sikap perilaku tidak ubahnya Bayangkara. Srijaya Negara tidak segan menerobos terowongan air menempuh perjalanan tanpa harus ditandu. Pendek kata, perjalanan melarikan diri ke Batender di Pegunungan Kapur itu menghadapi beban yang melebihi ambang batas pendadaran yang biasanya diberikan kepada para prajurit yang ingin menyatu dengan pasukan Sandi Yuda Bayangkara. Dalam pelarian ke Batender, Srijaya Negara mampu melewati beban yang berat dan bertubi-tubi itu. Kelak kau akan mati. Perlakuan kematianku selayaknya Bayangkara. Ucapan Jaya Negara itulah yang menjadi acuan untuk diberikan penghormatan secara keprajuritan. Mula-mula hanya prajurit yang ditugasi mendorong kereta Rata Pralaya, tetapi karena demikian besar cinta rakyat kepada rajanya, mereka berebut saling mendorong dengan bergantian. Gajah Enggon yang bertanggung jawab terhadap keamanan perjalanan dari istana ke balai prajurit berniat mencegah.
Namun Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri melalui isyarat mata dan tangannya meminta kepada Gajah Enggon untuk membiarkan mereka yang berkeinginan membantu mendorong kereta. Bhiksuni Rajapatni Gayatri melihat keinginan para kawula itu semata-mata didasari rasa cintanya kepada Sang Prabu. Di belakang Raja Mangkat, Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri dengan pakaian jubah memilih berjalan kaki. Ratu Bhiksuni berjalan didampingi oleh Mahapati Aryatada yang di kiri dan kanannya dipagari prajurit bersenjata rapat yang siaga mencegah siapapun yang bermaksud mendekat. Di luar lapis prajurit dengan pakaian yang jelas terbaca dari mana kesatuan mereka. Para prajurit telik sandi memasang mata dan telinga memperhatikan dengan cermat semua wajah dari jarak amat dekat. Gajah Enggon benar-benar melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Gajah Enggon bahkan merasa yakin akan ada pihak yang berusaha mengkail di air keruh. Pihak yang belum diketahui secara jelas maksud dan tujuannya itu bisa jadi bahkan akan membahayakan nyawa keluarga istana. Pada dasarnya Senopati Gajah Enggon yang bahu-membahu dengan Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryo Teleng memberikan pengawalan yang amat ketat pada semua kerabat istana. Namun pengawalan paling ketat diarahkan pada Ratu Gayatri. Dengan Srijaya negara telah tiada dan kekuasaan atas negara diambil alih Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri, maka dialah orang yang paling utama di Majapahit pada saat ini. Oleh karenanya harus memperoleh pengawalan paling utama. Di belakang Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri berjalan Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang berdampingan dengan suaminya. Cakradara yang menyandang gelar Cakreswara Sri Kertawardana Prabu Singosari memandang ke depan dengan tatapan mata yang tajam, nyaris tidak berkedip. Pandangan matanya lurus ke depan meski ia merasa sedang menjadi pusat perhatian siapapun. Di belakang Cakradara dan istrinya, anak bungsu Raden Wijaya yang terakhir yang terlahir dari Ratu Gayatri berjalan berdampingan dengan suaminya. Raden Kudamerta yang oleh Ratu Gayatri dianugerahi gelar Sri Wijaya Rajasa Sang Panji Wahningyun itu tidak mampu memusatkan perhatiannya pada rangkaian acara yang diikutinya. Ketika mata Kudamerta terpejam, selalu muncul wajah seseorang yang amat mencuri dan menyita perhatiannya. Wajah itu wajah perempuan yang dipelukannya ada bayi yang tengah menyusu. Rupanya wajah itulah yang menyebabkan Raden Kudamerta kurang sepenuh hati menerima kehadiran Dyahwiyat untuk selalu muncul dan melekat dalam setiap gerak kegiatannya. Dalam ayunan irama kehidupannya di sepanjang hari, di sepanjang waktu, karena bukanlah pasangan suami istri, haruslah selalu menghamburkan waktu dan menghabiskannya bersama-sama. Di kiri dan kanan Cakradara dan istrinya, juga di kiri dan kanan Dyahwiyat dengan suaminya, dua lapis prajurit menempatkan diri saling meletakkan punggung untuk melindungi mereka. Lalu para ibu ratu yang lain, Ibu Ratu Tribuaniswari terpaksa harus ditandu karena kesehatannya tak memungkinkan untuk berjalan kaki. Demikian pula dengan Ibu Ratu Narendra Duhita yang harus diusung di atas tandu yang dipikul oleh 4 orang prajurit perkasa. Sebagaimana Ibu Ratu Gayatri yang memilih berjalan kaki, demikian pula dengan Ibu Ratu Pratsnaparamita yang murah senyum sambil melambaikan tangan kepada segenap rakyatnya.
memilih berjalan dan ada kalanya menyempatkan menerima uluran sembah mereka. Di belakang Ibu Ratu Pratsnaparamita berbaris dalam kelompok terpisah para pejabat istana, termasuk diantaranya para pemuka masing-masing agama. Samenaka yang memangku jabatan sebagai Dharmadhyaksa Ringkasogatan berjalan berdampingan dengan pemuka agama Siwa dan Hindu. Tak ada percakapan apapun di antara para pejabat istana yang berjalan beriringan. Semua wajah tersapu mendung, duka nestapa bergentayangan dimanapun, serta menyapa semua wajah. Menyaksikan peristiwa yang melibatkan gegap gempita gelegak jiwa orang banyak dalam satu warna duka, Pancaksara yang selalu tidak betah berada di sebuah tempat, atau kalau bisa bertapa, ingin membelah diri menjadi puluhan orang sekaligus, semata-mata didasari keinginan untuk bisa menyaksikan kejadian di tempat-tempat berbeda. Pancaksara menutupi tubuhnya dari terik matahari dengan caping lebar serta jenis pakaian yang menjadi ciri khasnya. Berbaju mirip jubah tanpa lengan dan buntalan besar terbuat dari ayaman dami yang berisi semua peralatan tulisnya. Sebagian yang terjadi ia pindahkan ke bentuk tulisan, sebagian besar yang lain ia pahat di benaknya. Ruas jalan yang lebar menuju balai prajurit penuh sesak. Lautan manusia mengombak karena saling desak ingin mendekat, menyebabkan Gajah Mada merasa cemas. Pembunuhan yang terjadi di malam sebelumnya menimbulkan tanda tanya yang belum diketahui jawabnya. Apa sebenarnya sasaran utama dari peristiwa itu? Dalam tumpahan lautan manusia macam itu, bila seseorang mengayunkan pisau atau anak panah, akan sulit ditangkap atau diketahui jati dirinya. Kecemasan yang demikian dibaca pula oleh Gajah Enggon. Melihat tumpahan lautan manusia itu, segera mendorongnya memberi perintah yang disalurkan melalui anak panah sanderan yang melesat, memumbung, memanjat langit dengan suara berdesing melengking tinggi. Sangat memahami makna dibalik isyarat anak panah sanderan itu, segenap prajurit yang tak hanya dari kesatuan Bayangkara tetapi juga prajurit dari kesatuan lain makin meningkatkan kewaspadaan. Seorang prajurit Bayangkara sebagaimana perintah Patih Daha Gajah Mada secara khusus terus menempatkan diri tidak jauh dari Raden Cakradara. Prajurit candi itu bukanlah prajurit sembarangan, karena ia termasuk cikal bakal kesatuan pengawal raja untuk terus menempel melekat kepada Raden Cakradara. Senopati Gajah Enggon menempatkan Bayangkara Gajah Geneng, sementara itu untuk selalu melekat kepada Raden Kudamerta. Senopati Gajah Enggon memasang macan liwung. Sedangkan anggota pasukan Bayangkara yang lain disebar dalam penampilan penyamaran melindungi dengan amat rapat. Hanya beberapa saja yang secara nyata tampil berpakaian kebesaran Bayangkara. Disiram oleh hangatnya udara yang cenderung panas dan menggigit, bahkan berkesanggupan membakar kulit meski terhambat oleh banyak orang yang berjejal-jejal. Kereta Lion itu makin mendekati balai prajurit. Pintu gerbang yang terbuat dari bilah kayu amat tebal telah dibuka, mempersilahkan semua orang untuk masuk, layaknya mengucapkan selamat datang kepada Jaya Negara, sang raja yang bernasib malang. Tabur besar dipukul menggetarkan udara yang seketika mengombak, ditambah jerit sangkakala yang lebih mengoyak udara. Apalagi manakala Bendikai Samudra yang dipikul dua orang yang ikut berbicara, maka ingar-bingar suasana di lingkungan balai prajurit memancing sebuah ledakan yang menggemuruh
di dada segenap orang.